Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan soal GLB. Nah, sebelum itu tetap apa? Perhatikan video-video selanjutnya. Perhatikan materi gerak lurus beraturan yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama menjawab soal ini. Nah, yang pastinya juga saya harapkan kamu harus tetap sehat dan luar biasa. Supaya apa? Supaya bisa fresh untuk menjawab soal-soal ini. Oke, kita masuk ke pembahasan soal GLB ya. Oke, nah kita bahas yang pertama yaitu untuk soal nomor 1. Oke, nah dikatakan pada soal nomor 1 adalah ada seorang anak. Udah, seorang anak yang bergerak ke arah kanan. Seorang anak yang bergerak ke arah kanan dengan jarak 100 meter. Udah. Nah, kemudian anak itu berbelok arah. Anak itu berbelok arah dengan jarak 20 meter. Berarti 100 meter ke kanan, kemudian belok dan 20 meter ke kiri. Seperti itu. Nah, yang ditanya tentukan S. Sudah kita sepakati kemarin bahwa S itu adalah jarak. Kemudian S vektor itu adalah perpindahan. Kemudian V aja ya, berarti V ini adalah kelajuan. Sementara V vektor ini adalah kecepatan dan A adalah percepatan. Oke, satu-satu kita bahas. Nah, yang pertama. Oke, kita bahas yang pertama. Kalau misal saya gambar ulang ya, saya gambar ulang di sini. Tadi dikatakan dia ke kanan 100 meter. Kemudian berbelok arah ke arah kiri sejauh 20 meter. Nah, kita gambarkan di sini tadi ada seorang anak. Oke. Nah, sesuai dengan pertanyaan pada soal, tentukan S. S itu adalah jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan suatu benda. Maka kalau saya di sini mencari jarak ya, berarti S sama dengan. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan suatu benda. Dia besaran skala dan dia tidak butuh arah. Jadi kalau aku lari ke sana, aku nggak perlu arahku mau berbelok kemana. Yang kubutuhkan adalah angka. Yang kubutuhkan adalah nilai. Nah, contohnya berarti di sini dia berjalan ke kanan 100 meter, maka jaraknya apa? 100. Oke. Kita buat di sini adalah 100 plus. Udah, kenapa plus? Tadi tidak perlu arah. Plus berapa di sini angkanya 20 berarti 100 tambah 20 sama dengan 120 meter. Inilah jawaban untuk jarak. Oke, ini tadi apa? Jarak. Oke, berasal dari kata space. Nah, kemudian apa lagi yang ditanya di sini adalah S vektor. S vektor itu adalah perpindahan. Oke, berarti kalau dia perpindahan berarti S vektor ya. Berarti S vektor sama dengan perpindahan besaran vektor. Punya arah. Berarti kita sepakati kanan positif, ya, kiri negatif. Atas positif, bawah negatif. Depan positif, belakang negatif. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya perpindahan, panahnya adalah kalau kalian yang melihat berarti ke arah kanan. Kanan itu adalah positif. Berarti positif berapa? Berarti di sini adalah positifnya adalah 100. Belok ke kiri. Kiri adalah negatif. Berarti dikurang 20. 100 kurang 20 sama dengan 80 meter. Inilah jawaban untuk perpindahan. Oke, kemudian apa lagi di sini? Disuruh mencari kelajuan. Kelajuan kita sepakati V aja. Kelajuan kecepatan disimbolkan dengan V berasal dari kata velocity. Berarti di sini V aja. V aja-nya berapa? Oke, ingat rumusnya kemarin. Bahwa kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kelajuan sama dengan jarak bagi waktu. Jarak itu adalah S. Waktu itu adalah time, T.
Oke, berarti waktunya di sini dalam jangka berapa gitu ya? Kita tambahkan di soal, kita buat di sini apa? T sama dengan T-nya berapa kita buat? Kita misalkan aja di sini adalah 1/3 menit. Oke, 1/3 menit. Ingat satuan dari waktu itu adalah sekon atau detik. Maka kemajuan kita buat tadi apa? Jarak dibagi waktu. Berarti S per T. Oke, berarti T-nya gimana? 1/3 menit. 1 menit berapa detik? 60. Berarti 1/3 kali 60. Berarti kita buat T sama dengan 1/3 menit. Berarti sama dengan 1/3 kali 60. Sama dengan berapa? 20 sekon. 20 detik sama itu. Oke, kembali ke soal. Berarti di sini S per T. Gampang kali, berarti S-nya berapa? 120. Berarti di sini V sama dengan 120 per T-mu berapa? 20. Berarti 120 bagi 20 berarti apa? Kiamat. 12 bagi 2 berarti 6 meter per sekon. Inilah jawabannya. 6 meter per sekon. Next. Oke, kemudian apa lagi di sini yang ditentukan adalah nilai V vektor. Berarti V vektor itu adalah kecepatan. Berarti di sini adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah V vektor. Berarti kita buat di sini V vektor. V vektor sama dengan kecepatan besaran vektor. Yang besaran vektor di sini adalah perpindahan. Kembali ingat lagi rumus dari video sebelumnya bahwa kecepatan sama dengan apa? Perpindahan dibagi dengan waktu. Bahwa kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan adalah S vektor. Berarti S vektor dibagi dengan waktu. Waktu tadi T berasal dari kata time. Oke, berarti S vektor itu adalah 80. T berarti di sini berapa? 20. Oke, kiamat. 8 dibagi 2 berarti sama dengan 4 meter per sekon. Beda ya? Di sini 6, di sini 4. Seperti itu. Next, A. A itu berasal dari kata acceleration, yaitu percepatan. Berarti di sini apa? Kecepatan, ada percepatan. Oke, berarti percepatan disimbolkan dengan A. Biasanya sih dibuat ini A vektor boleh atau A aja pun boleh. Gitu. Nah, percepatan ini adalah besaran vektor, berarti sama dengan, ingat rumus percepatan itu sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan tadi V vektor, berarti V vektor dibagi dengan waktu, berarti bagi dengan T. Oke, berarti V vektormu berapa? 4 per T-mu berapa? 20. Berarti 4 bagi 20 sama-sama bagi 4. Sama-sama bagi 4 berarti di atas 1. 20 bagi 4 berarti 5. 1 bagi 5 sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Perhatikan satuannya ya. Satuan sangat kita butuhkan untuk menentukan sebuah besaran. Oke, next. Apalagi yang kita perlukan di sini? Soal nomor 2. Oke, soal nomor 1 seperti itu. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 2. Saya gambar ya. Oke,
Nah, di sini apa? Ada seorang anak. Seorang anak yang bergerak ke kanan sejauh 8 meter. Kemudian bergerak ke bawah itu ya. Ke bawah berarti kita anggap selatan aja. Berarti dia ke timur, kemudian ke selatan. Sejauh 6 meter. Yang ditanya yang pertama adalah S. S itu adalah tadi jarak. Berarti ini kita buat juga ya, bahwa T-nya kita anggap ini sama dengan 1/3 menit. Atau sama dengan berapa tadi? 20 sekon. Oke, nah yang pertama kita cari adalah jarak. Sama seperti konsep yang tadi. Jarak. Oke, berarti jarak itu tadi dilambangkan dengan S. Maka S sama dengan tidak perlu arah. Mau kemana pun dia belok-belok, maka kita hanya butuh angka. Karena jarak adalah panjang lintasan suatu benda. Berarti di sini jaraknya berapa? 8. Oke, saya buat ya, berarti 8 tambah berapa? 6 sama dengan 14 meter. Berarti jawabannya adalah 14 meter. Oke, kemudian lagi apa? S vektor, berarti perpindahan. Nah, kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi, perubahan posisi dari awal ke akhir. Perubahan posisi dari awal ke akhir. Awalnya si anak di sini, akhirnya si anak di sini. Tarik garis, tarik garis dari awal ke akhir. Inilah yang kunamakan dengan S vektor, perpindahan. Berarti kalau dia sudah mempunyai sisi miring, sisi tegak, sisi alas, berarti sudah segitiga. Berbicara segitiga, berarti berbicara teorema Pitagoras. Berarti kalau teorema Pitagoras, berarti S vektor sama dengan akar dari, ini matematika ya, berarti akar dari apa? 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Oke, 8 kuadrat berapa? Berarti 64. 6 kuadrat berapa? 36. 64 tambah 36 berarti akar 100. Dan akar 100 sama dengan 10 meter. Berapa? 10 meter. Seperti itu. Next. Ada lagi apa urutannya? Siap perpindahan, kelajuan. Berarti di sini tadi adalah kelajuan. Apa lambang kelajuan? V aja. Ikutin rumusnya seperti nomor 1. Berarti V sama dengan S per T. Oke, tinggal masukkan. Berarti S-nya 14. Berarti 14 per T-nya berapa? 20 sekon. Berarti 14 bagi 20. Sama-sama bagi 2 ya. Sama-sama bagi 2 berarti di sini berapa? 7 per bagi 2 10. 7 bagi 10 berarti 0,7 meter per sekon. Berarti 0,7 meter per sekon. Oke, next. Buat dari sini ya. Oke, berarti di sini apa lagi yang belum? Kelajuan sudah, kemudian apa? Kecepatan. Kecepatan tadi simbolnya adalah V vektor. Berarti V vektor sama dengan kopas. Berarti S vektor dibagi dengan T. Oke, S vektormu berapa? 10. Berarti 10 dibagi T-nya berapa? 1/3 menit. Berarti 20 sekon. Ada yang kiamat? So pasti. 1 bagi 2 berapa? 0,5 meter per sekon. Beda ya? 0,7 dan 0,5. And the last. Oke, the lastnya apa? A. Berarti A itu tadi apa? Percepatan. Oke, percepatan. Nah, percepatannya di sini apa? Berarti kita buat adalah A ya. Maka A sama dengan A vektor saya buat di sini.
Berarti di sini juga saya buat pertanyaannya adalah A vektor. A vektor rumusnya apa? Bahwa kecepatan dibagi dengan waktu. Berapa V vektornya? V vektor adalah 0,5. 0,5 dibagi. T-nya berapa tadi di situ? 20. Oke, 0,5 kali 20. 0,5 satu di belakang koma ya. Berarti kali 10 jadi berapa? 5. Atas kali 10 konsisten dong. Berarti bawah juga kali 10. 20 kali 10 berarti 200. Sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1. 20 bagi 5 berarti berapa? 20 bagi 5 berarti 40. Iya, cukup. 1/40 meter per sekon kuadrat. Seperti ini. Oke, inilah pembahasan untuk tentang perbedaan antara jarak perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan juga percepatan. Itu untuk soal nomor 1 dan 2. Kemudian kita lanjut ke next. Untuk soal nomor 3 dan 4, kita belum diketahuinya ya. Sebuah bus melaju dengan kelajuan. Nah, kelajuan tadi apa? V. Berarti dengan kelajuan, berarti di sini V sama dengan, oke, berapa katanya? 90 km per jam. 90 km per jam. Nah, ini harus kita ubah ke meter per sekon. Kilometer ke meter, berarti kilometer, hektometer, berarti dekameter, meter. Ulangi ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter. 3 kali turun tangga, berarti kali 1000. Berarti 90.000 meter per jam. 1 jam itu berapa sekon? 1 jam itu sama dengan 3.600 detik atau sekon. Berarti 3.600 sekon. Kiamat ya? Oke, kita kiamatkan nih. Berarti di sini ada yang kiamat, yaitu ini. Oke. Berarti yang tersisa apa? Yang tersisa adalah 900 per 36. Udah? 900 per 36 meter per sekon. Oke. Kemudian apa dikatakan lagi? Selama 5 menit. Selama 5 menit. Berarti waktu ya. Waktunya berapa? 5 menit. Oke. 1 menit sama dengan 60 sekon. Berarti 5 kali 60 sama itu dengan 300 sekon. Tentukan jarak tempuh. Jarak tempuh berarti di sini apa? Jarak, space. Berarti S. Oke, tadi rumus kelajuan apa? Bahwa kelajuan V sama dengan S per T. Ini tadi ya. V sama dengan S per T. Kalau aku ganggu-gugat rumus ini, ku putar-putar ya, berarti akan menghasilkan S sama dengan V kali T. V kali T. Itu sama saja ya. S sama dengan V kali T. Oke, masukkan. Berarti di sini apa? S-mu berapa? Yang ditanya. Berarti S sama dengan V 900 per 36. 900 per 36 sekali T-mu berapa? 300. Berarti kali 300. Ada yang kiamat? Ada. Sama-sama bagi berapa yang kita buat ya? Sama-sama bagi 6. Sama-sama bagi 6 berarti ini berapa? 6. Bagi 6 ini berapa? 50. 900 bagi 6. Berarti 900 per 6 dikali dengan 50. 900 bagi 6 berarti itu berapa ya? Berarti 150 ya. 150 kali 50. 15 kali 5 berarti 75. Tambah 02 berarti 75 tambah 100 kali 100. Berarti 7.500. Berarti itu sama dengan. Oke, itu sama dengan. Oke, berarti di situ S
sama dengan 150, berarti tadi 7.500 meter. Atau kalau kubah ke kilometer, berarti kalau tadi adalah turun 3 tangga kali, ini naik 3 tangga berarti bagi 1.000. 7.500 bagi 1.000. Ini sudah ganti jadi kilometer. Kiamat. 75 bagi 10 itu adalah 7,5 kilometer. Maka inilah jarak tempuhnya. Oke, kemudian gelas nomor 4 ya. Nah, nanti kita tambahin 2 soal lagi. Nomor 4. Apa dikatakan pada soal nomor 4? Sebuah lapangan bentuknya persegi panjang. Oke, berarti panjangnya berapa? Pada gambar panjangnya 150 meter. Lebarnya berapa? Berarti lebarnya adalah 30 meter. Oke, persegi panjang tadi ya. Ini panjang, ini adalah lebar. Nah, kemudian apa dikatakan lagi? Kecepatan kelajuan itu kita simbolkan dengan V. Tapi karena itu kecepatan, bisa kita buat apa? V vektor pun boleh, V pun boleh. Berarti V di sini hanya berapa? 1,8 meter per sekon. Tentukan waktu tempuh. Waktu berarti waktu itu adalah T. Berapa? Tapi dia mengelilingi lapangan sebanyak berapa? Banyak berarti 3 kali. Banyak itu selalu kita simbolkan dengan N, jumlah 3 kali. Oke, konsisten nih. Berarti apa di sini? S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. Maka mencari T, ya. Berarti mencari T di sini apa? S per V. Berarti mencari T adalah S per V. Oke, S-nya kita cari dulu. Berarti dia mengelilingi, berarti jaraknya itu sama dengan keliling persegi panjang. Aku mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Karena aku mengelilingi, maka jaraknya itu sama dengan keliling persegi panjang. Maka di sini apa? Bahwa S sama dengan keliling apa? Persegi panjang. Apa keliling persegi panjang? Itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Itu matematika ya. 2 kali panjang tambah lebar. Oke. Berarti samanya itu dengan 2 kali panjangmu berapa? 150. Tambah lebarmu berapa? 30. Berarti sama dengan 2 kali 180 sama dengan berapa? Iya, 360 meter. Itu 1 kali lapangan, 1 kali keliling. Nah, sementara dia minta berapa? 3 kali keliling. Maka S total itu sama dengan 3 kali keliling. Berarti N kali S kita buat. Berarti sama dengan berapa? 3 kali berapa tadi sini? 360. Berarti berapa? 1080 meter. 1080 meter. Oke, gelas masuk ke rumus. T sama dengan S per V. S-mu berapa tadi? 1080. Berarti di sini 1080 dibagi V-mu adalah 1,8. Nanti ketika kamu bagi, ini hasilnya adalah 600 sekon. Nah, 600 sekon. Nah, biar angkanya bagus, maka sekon aku ubah ke menit. Berarti kalau 1 menit 60 sekon. Kebalikannya, 1 sekon sama dengan 1/60 menit. Berarti diubah menjadi berapa? 600 bagi 60. Ganti satuannya jadi menit. Sama dengan berapa? 10 menit. Sama dengan 10 menit. Oke, ini adalah jawaban untuk soal nomor 4. Kembali ke soal nomor 5, 2 soal lagi ya. Nah, di sini ada dikatakan apa? Sebuah mobil
bergerak dari A ke B dengan jarak 150 km. Oke, kita gambarkan ya untuk nomor 5. Bahwa katanya ada sebuah mobil yang bergerak sejauh 150 km. Berarti 150 km ini menyatakan jarak. Bahwa jarak tadi adalah S. Oke, jarak adalah S. Kemudian apa? Dengan kecepatan. Kecepatan kelajuan itu sama dengan velocity. Berarti V. V sama dengan berapa? Bahwa V dalam soal itu adalah 50 km per jam. 50 km per jam. Kemudian apa? Waktu tiba. Oke, berarti waktu berangkatnya ada berarti ya. Nah, kita tambahkan di sini. Dia bergerak dengan jarak 150 km. Nah, di sini kita tambahkan soal berangkat. Udah, berangkat kita misalkan di sini adalah 07.00 WIB. Dia berangkat jam 7 pagi, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah jam berapa sampainya, gitu. Atau berapa waktu tibanya. Oke. Nah, berarti di sini kita yang cari yang pertama adalah waktu selama perjalanan. Waktu selama perjalanan berarti T. Yang kita pakai di sini adalah T. T tiba. Oke. Sebelum ke T tiba, maka kita masukkan dulu bahwa T itu sama dengan apa? S per V. Ini sudah seperti soal yang tadi ya. Oke, berapa S-nya di soal? Itu adalah 150 km dibagi berapa ini? 50. 150 bagi 50 adalah 3 jam. Kalau dia berangkat jam 7, perjalanannya memakan waktu 3 jam. Maka waktu tibanya gampang kali, berarti T tiba. Berarti T tiba itu sama dengan 07.00 tambah 3 jam. Berarti apa maksudnya? Berarti sama dengan 07.00 tambah 03.00. Berarti jadi berapa? Maka dia akan tiba pukul 10 WIB. Maka dia akan tiba pukul 10 WIB. Itulah jawaban untuk nomor 5. Simpel ya. Oke, the last adalah untuk nomor 6. Oke, apa yang dikatakan di nomor 6? Untuk nomor 6, oke, jarak yang ditempuh mobil. Berarti dia ada perjalanan sebanyak 1, 2, 3. 3 kali perjalanan. 10 menit pertama. Berarti waktu yang pertama. Waktu tadi time. Berarti T. T1 10 menit. T1 10 menit. Berapa jaraknya? Berarti S1 sama dengan 10 kilometer. Lagi, waktu kedua berarti T2 sama dengan 15 menit. Oke, jaraknya berapa? Bahwa S2 sama dengan 20 km. Next, 25 menit, berarti T3 ya. T3 sama dengan 25 menit. Oke, kemudian apa di situ? Iya, jarak yang ketiga itu sama dengan 30 km. Lantas apa pertanyaannya? Kelajuan rata-rata. Kelajuan adalah tadi V. Rata-rata, maka kasih simbol seperti ini. V bar. Kelajuan rata-rata. Oke, kemarin sudah pernah saya singgung pada materi atau video selanjutnya ya, bahwa itu apa? Kelajuan rata-rata itu sama dengan S total per T total. Kenapa total? Iya, karena dia sudah memakan jarak yang lebih dari 1 dan waktunya lebih dari 1. Oke, berarti maksudnya apa? S1 tambah S2 tambah S3 per T1 tambah T2 tambah T3. Oke, kita masukkan nih. Berarti S total ya. Berarti tadi sama dengan berapa? Bahwa V bar sama dengan S1. Berapa S1? 10 tambah
S2 20 tambah S3 berapa? 30 ya. 30 per. Ingat, ini satuannya adalah kilometer. Kemudian T1-nya berapa? 10 tambah T2 15 tambah T3 25. Tapi ingat, ini satuannya adalah menit. Menit harus kita ubah nanti ke jam. Berarti 10 tambah 20 tambah 30 sama dengan 60 kilometer. Next, 10 tambah 15 tambah 25. 25 tambah 15 40. 40 tambah 10 berarti 50. Berarti ini apa? 50 menit. 50 menit. Berarti ada yang kiamat? Ada ya. Berarti 6/5 kilometer per menit. Nah, menit harus aku ubah ke jam. 1 menit sama dengan berapa detik tadi? 60 detik. 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Berarti 6 per, ini kilometer. 5 menit ubah ke jam. 5/60 jam. Oke, berarti di sini gimana? Dibalikkan ya, berarti 6 kali. Balikkan berarti 60/5. Satuannya sudah kilometer per jam. Oke, ada yang kiamat? Pastinya ada. 60 bagi 5 ini sama dengan 12. 6 kali 12 itu sama dengan berapa? 72. Berarti 72 kilometer per jam. Berarti hasilnya adalah 72 kilometer per jam. Oke, demikianlah pembahasan soal sederhana dari GLB. Nah, di video berikutnya ada saya buat soal analisis tentang GLB. Jadi GLB itu penerapan soalnya sangat banyak. Itu bisa dalam soal cerita ataupun bisa digambarkan dalam bentuk denah ataupun angka-angka. Oke, saya rasa sekian dari video tentang soal GLB. Jangan lupa saya katakan apa tadi? Harus tetap sehat dan luar biasa. Dan juga apa? Tonton videonya sampai akhir supaya kamu paham. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya ketika ada pemberitahuan video selanjutnya kamu tidak akan ketinggalan. Oke, pastinya saya katakan apa? Tetap sehat dan luar biasa. Terima.